kami semua datang daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kami sekalian berkat kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yang saat kami berbakti kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita amin. Hari ini Paskah loh saudara. Ada sukacita amin. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita mau berdiri, kita mau bangkit serupa nama Yesus. Amin. Hallelujah.
saudara, kita mau berapi-api saudara hari ini. Jangan lesu saudara, mari kita bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya menggenapi firman-Nya segala waktunya. Gembira kita saat ini, mari maju umat kebenaran. Saudara kita bangkit, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya menggenapi firman-Nya segala waktunya. Apa berdiri yes, mari maju umat kebenaran. Bukan lagi yang akan kebenarannya, bukan lagi yang akan apa saudara? Yes, sampai setiap untuk bertemu kembali namanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengan panggilannya menggenapi firman-Nya segala. Yes, berdiri bangkitlah saat ini, mari maju umat kebenaran. Bukan lagi nyatakan kebenarannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh kembali namanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan segala raja. Saudara, Dialah bangkit sekali lagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh kembali namanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan segala raja. Ada sukacita saudara, amin. Kita sudah ditebus saudara, kita harus tetap gembira karena kita ditebus dengan darahnya yang mulia. Maka pengorbanannya sungguh sempurna karena telah dianugerahkan kepada kita darah dan tubuhnya yang luar biasa saudara. Haleluya. Karena kita hidup oleh anugerahnya yang terbaik saudara telah kita terima dari Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanannya bagi kita, tak dapat terbalas saudara apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Maka dari itu saudara, dengan segenap hati kita mau pujikan dengan kerendahan hati. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam
Tuhan
saja kami mendengar firman-Mu di masa Paskah ini. Kami bersyukur kami boleh kembali memperingati akan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari kematian. Sebuah fakta yang menunjukkan betapa dahsyat Allah kami. Oleh sebab itu kami membuka hati untuk sabda-Mu, berbicaralah kepada kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Buatlah kami memahami menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami membuka diri Tuhan Roh Kudus, berbicara lebih lagi di dalam hati kami. Urapi kami ya Tuhan yang ada dan hadir di tempat ini. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah melalui streaming, melalui sosial media kami. Tuhan menolong kami. Biarlah semuanya ini kami panjatkan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kita masuk di masa Paskah. Paskah adalah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah hal yang luar biasa. Sangat disayangkan kalau masa Paskah kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Justru ini masih banyak kursi yang kosong. Saya tidak tahu nih. Mungkin pada jalan-jalan masih belum bisa bangun, sehingga datangnya yang siang. Tapi tidak apa-apa saudara, yang kita di tempat ini akan mendapatkan porsi yang lebih. Amin ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah itu bercerita bagaimana Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Paskah 2001 kita ambil tema kebangkitannya membangkitkanku. Ada di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-7, nanti sesi yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Jadi saudara sekalian bisa membaca di dalam satu perikop pasal 6 ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, semuanya terhubung. Tetapi pagi hari ini kita lebih konsentrasi di dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6 dan 7, karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus berkorban bagi kita. Kematian Tuhan Yesus adalah korban pendamaian, supaya di dalam kehidupan kita ada pembenaran, ada penyucian. Karena tanpa korban tidak ada penyucian. Dengan korban maka saudara sekalian, keadilan Allah ditegakkan. Allah itu suci,
sehingga membutuhkan korban untuk dapat meredakan amarahnya. Tetapi tidak ada satupun korban yang dapat disamakan dengan sebab dosa yang pertama. Kenapa? Sebab dosa yang pertama diakibatkan oleh Adam. Adam adalah pribadi yang tidak berbapak dan tidak beribu. Dia adalah ciptaan yang pertama tanpa dosa. Orang yang tanpa dosa melakukan dosa. Dan akibat dosa itu akhirnya sampai kepada seluruh keturunan umat manusia. Umat manusia setelah Adam adalah umat manusia yang mengandung dosa. Kita tidak mengenal yang namanya tabula rasa. Orang lahir tanpa dosa. Orang yang lahir sudah mengandung dosa asal. Oleh sebab itu, orang yang sudah berdosa tidak dapat menghapus dosa yang sudah ada yang disebabkan oleh pribadi yang tidak berdosa. Karena itu dibutuhkan korban yang setara. Korban yang setara adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus bukanlah ciptaan antar manusia, tapi Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memenuhi standar korban. Apa yang dikerjakan manusia dalam perintah Taurat adalah gambaran bagaimana korban yang sesungguhnya. Orang membawa sapi, kambing, domba yang tidak mampu diberikan kelonggaran dengan burung dara, burung pipit. Tetapi itu tidak artinya kemudian menghapus dosa secara keseluruhan. Itu hanya sebuah gambaran bentuk yang dituntut Tuhan adalah ketaatan dalam pertobatan. Sedemikian juga di dalam Kristus Yesus ketika dia mati, maka dia mati menghapus dosa dunia. Keseluruhan dosa awal hingga dosa yang akhir dihapuskan dalam pengorbanan anak domba Allah, yaitu pribadi Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Oleh sebab itu kematiannya adalah kemerdekaan bagi kita. Kematian Kristus adalah pembebasan bagi kita. Maka hal yang luar biasa ini harusnya diperingati dan disyukuri oleh umat manusia. Umat manusia tidak boleh lalai bagaimana Tuhan berkorban bagi kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Tidak ada satupun yang dapat mencabut nyawa Tuhan tanpa seizin pribadinya. Hingga dia berseru, pada akhirnya ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan sendirilah yang menyerahkan jiwanya. Tuhan sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kemenangan atas dosa, sudah ditebus dosa kita. Kita dipilih untuk menjadi anaknya. Sudah selayaknya saudara sekalian, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Memang kita masih di dalam dunia, kita masih bergumul dengan berbagai macam pencobaan. Tapi seharusnya pencobaan itu tidak membuat kita kalah. Tidak membuat kita runtuh iman, lalu kita mengiyakan dosa terjadi lagi dalam kehidupan kita. Banyak orang terkadang terjebak ya dengan berbagai hal yang mungkin dianggap kecil dan tidak berpengaruh. Kemudian beranggapan cuman gitu toh. Cuman begini saja tanpa menyadari
bahwa tidak ada kategori dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Di hadapan Tuhan, dosa itu sama. Sikap toleransi itu muncul dari manusia itu sendiri, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengenal toleransi. Tuhan hanya mengenal satu prinsip, kalau tidak diampuni artinya dosa masih ada. Kalau tidak diampuni artinya masih dalam hukuman. Maka bagi kita saudara sekalian, yang penting dalam hal ini, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan yang sebenarnya. Jangan menganggap remeh dosa. Sama seperti orang tidak bergereja, itu menganggap remeh dosa. Ketika Esau lapar, adiknya memasak kacang merah. Lalu adiknya bilang, juallah hak sulungmu. Esau bercanda dengan hak kesulungannya. Dia mengatakan, buat apa hak kesulungan? Kalau aku lapar, matilah. Maka dia bilang, hak kesulungan milikmu. Esau menganggap rendah hal-hal yang bernilai rohani. Apakah Esau akan mati karena tidak makan kacang merah? Tidak. Kenapa? Esau itu jago berburu. Dia sangat pandai mencari buruan hutan. Bukan seperti kota Semarang ini yang kesulitan cari babi, cari kijang, cari makanan liar. Esau itu berangkat langsung pulang bisa ketemu buruan. Buktinya ayahnya minta buruan, hari itu juga datang. Cuman kalah cepat sama adiknya. Kenapa? Adiknya ngambil kambing di kandang, langsung dimasak jadi pulang. Tapi Esau tidak. Jadi saudara sekalian, Esau menganggap ringan hak kesulungan. Demikian juga orang-orang yang menganggap ringan hal-hal yang bernilai kesannya bukan dosa. Tidak beribadah tidak apa-apa. Ngapusi siti oke saja. Ngutil ngambil barang bukan milik orang lain rasanya tidak berdosa. Nah itu masalah. Hal-hal semacam ini mendukakan Tuhan. Menganggap enteng korban di atas kayu salib. Menganggap ringan arti makna bagaimana Tuhan datang ke dunia menghapus seluruh kesalahan dan pelanggaran kita. Dan orang-orang yang semacam ini saudara sekalian akan susah untuk memahami arti hidup dalam kekudusan. Pengudusan yang diberikan Tuhan mengorbankan jiwa. Kita datang bergereja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuntutannya tidak seberapa. Berdoa pribadi di rumah baca firman, tuntutannya tidak seberapa. Mengapa tuntutan yang tidak seberapa itu tidak juga dilakukan? Inilah yang membuat kemudian berlarut-larutnya dosa dan kita tidak bisa bangkit lagi. Karena itu kita mau belajar bagaimana hidup dalam kebangkitan Kristus. Hidup di dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah tidak berdiam dalam dosa. Saudara sekalian, orang yang bangkit dari kematian, artinya saudara sekalian dia tadinya mati kemudian bangkit. Nah, bayangkan kalau saudara tiba-tiba, ini bayangkan, saudara tiba-tiba sudah divonis mati di tempat penyimpanan mayat, kemudian nafas masuk lagi, bangkit, lihat kiri kanan, kok pada mati. Apa yang saudara lakukan? Apakah kemudian tidur sedikit lagi?
Apakah kemudian kita lihat kiri kanan, atau mungkin anggap saja saudara tidak mati, ketiduran pingsan lalu digotong di penguburan. Ketika tiba-tiba malam bangun, loh kok patok-patok semua. Apa yang saudara rasakan? Saudara akan kaget, langsung bangun, pergi, kalau mau teriak, artinya bangun keluar saudara. Bukan artinya lalu bablas wis esuk wae tak turu sik, gitu bukan. Orang yang bangkit dari kematian sadar, pasti dalam bahasa Jermannya jenggirat, tahu saudara? Langsung bangun, berangkat, pergi, keluar dari situ. Nah, orang yang di dalam dosa itu seperti orang mati. Tapi orang di dalam Kristus dibangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan, ya cepat bangun, jangan di situ terus. Jadi tidak berdiam di dalam dosa, terus menerus. Amin saudara. Nah, itu makna Paskah. Tuhan waktu bangkit juga tidak ngomong-ngomong. Bangkit ya sudah, pergi aja. Ngapain di kuburan terus? Karena itu ketika wanita-wanita datang untuk meminyaki, untuk mengurapi, untuk membersihkan tubuh Kristus, maka dijumpai kubur itu sudah kosong. Dia tidak nunggu wanita-wanita itu ada di dalam kuburan, ngapain juga. Walaupun dalam kondisi yang luar biasa, artinya ada gempa, ada serdadu di sana. Kalau Yesus bangkit, yang lari siapa duluan? Serdadunya lari, takut, loh wes mati kok bangkit. Dan Tuhan tidak perlu izin, tak tidur di ya sebentar, tak ngebar ke sampai kebiar. Nggak, dia bangkit pergi. Nah demikian juga kita ini kalau bangkit dari kematian, bangkit dari dosa, ya segeralah bangkit. Artinya segera bangun, meninggalkan dosa. Artinya tidak terus-menerus di dalam dosa. Sadar, tidak boleh lagi ada di tempat itu. Tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh lagi mengerjakan itu. Kalau tahu itu dosa, hati kita tertuduh. Hati kita merasakan sesuatu yang tidak benar. Ya langsung saudara sekalian bergerak. Roma 3 ayat 8 katakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam ini sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Orang kayak gini hukuman. Ya sudahlah, tidak apa-apa, dosa-dosa sidik, dosa-dosa oke. Ada orang yang mengatakan, nanti aku nak tobat, nak wis tuwa. Nah, orang kayak gini juga layaknya dihukum. Nak wis tuwa lah lu gereja. Nak wis umur lah, nanti nak sudah sejahtera, nanti sudah kusukih baru ke gereja. Nih orang seperti ini sudah ada dalam hukuman. Ndak tobat-tobat. Kenapa? Karena korban Tuhan sudah terjadi ribuan tahun. Sudah diberitahu, harusnya sadar, mengerti, lalu bertindak, keluar dari dosa, tidak diam di dalam dosa lagi. Karena itu kesadaran kita harus dibangun. Bukan sekedar liturgi ketika baptis. Baptis adalah pernyataan saja orang yang percaya, orang yang bertobat. Anggap aja itu sebuah momen kesadaran, dimatikan, dikuburkan dalam kematiannya, dibangkitkan dalam kebangkitannya. Itu hanya sebuah gambaran. Itu sebuah simbol orang yang bertobat. Bukan sekedar ikut baptis selalu kita menganggap diri kita selesai. Tetapi yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan adalah kesadaran keluar dari dosa. Dan tidak ada di tempat itu lagi. Kita perlu membangun kesadaran bahwa kita telah mati bagi dosa, merupakan pemisahan total
Tidak boleh ada lagi dosa di sana. Nah, inilah standar kita. Apa bisa, Pak? Saya kasih tahu, enggak bisa. Secara manusiawi kita pasti akan melakukan dosa lagi. Tetapi orang jarak melakukan dosa. Dosa yang disengaja itu mendukakan hati Tuhan. Dosa yang disengaja artinya kita berusaha menyalibkan Kristus kedua kali. Ingat, tidak ada salib yang kedua. Setiap dosa harus ada harga bayar. Galatia pasal 2 ayat 20 kata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Prinsip kendali Tuhan dalam diri kita harus kuat, saudara. Saya hidup bukan untuk saya sendiri, bukan untuk senang-senang dewe, bukan untuk enak-enakan sendiri, enggak. Hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup dalam kendali Tuhan. Karena itu penyerahan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, hidup karena iman oleh Kristus. Karena itu kita dibenarkan bukan karena perbuatan, kita ini dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Bukan karena perbuatan kita. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 katakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan daripada antara orang mati. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita sadar sudah ada di tempat yang paling dalam, yaitu dalam lumpur dosa, bangkit segera. Artinya saudara sekalian, kalau kita sudah melakukan dosa, saat itu juga bertobatlah. Itulah kuasa kebangkitan. Setiap kali dosa terjadi, mungkin dalam perkataan, dalam pikiran, muncul dalam hati, dalam perkataan berupa kata-kata yang tidak berguna, kata-kata tidak senonoh, umpatan, atau dalam pikiran-pikiran jahat, pikiran jeles, atau dalam hati iri, dengki, dendam, akar kepahitan. Sudah sadar di sana, kelihatannya kecil, tidak disadari. Itu kalau tetap ada di sana, kita seperti tetap tinggal dalam kuburan, tetap tinggal dalam rumah duka, rumah kematian. Kita sudah dibangkitkan, keluarlah. Ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Amin, saudara. Yang kedua, hidup dalam kebangkitan Kristus adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Kristus. Saudara sekalian, dalam konsep dosa orang Yahudi itu artinya utang. Dan utang itu akan terus berbunga. Ya. Tetapi di dalam Kristus, hutang dosa kita dibayar lunas. Konsep ini saudara paham ya? Mengerti. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu adalah utang. Utang itu harus disaur, harus dibayar. Dan hutang dosa tidak bisa dicicil kayak model kredit. Hutang dosa itu harus dilunasi seketika itu. Siapa yang bisa melunasi hutang dosa? Tidak ada lain selain Tuhan. Karena hanya ada satu konsep pelunasan hutang dosa, yaitu penghapusan dosa melalui darah Tuhan. Darah Tuhan itu menutup dosa kita, menghapus dosa kita. Nah, saudara sekalian, kalau orang hutang dosa terus menerus,
tidak bisa disaur, maka bunga berbunganya akan menumpuk. Karena itu tidak heran, orang itu ya, kalau dosa satu tidak dibereskan, tidak ada doa kelepasan, dia bisa melakukan dosa yang sama berulang-ulang terus menerus. Tanpa disadari, mengerjakan dosa dan itu dia mati. Karena itu utang dosa harus diselesaikan melalui pertobatan. Dalam konsep dosa, itu artinya kita terbelenggu. Tetapi di dalam Tuhan, kita bukan lagi budak dosa. Oleh sebab itu kita bisa melawan dosa. Kita bisa melawan dosa ini. Budak dalam masa-masa Yahudi tidak bisa kumpul sama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita dibebaskan hutang, artinya kita bukan budak lagi, artinya kita bisa menjadi setara dengan orang-orang pada umumnya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka saudara sekalian, kita berhak masuk dalam rumah Bapa. Hidup dalam kesetaraan dengan Kristus. Inilah yang membuatnya berbeda. Maka bangkitlah. Orang yang sudah di dalam dosa ditebus tidak boleh lagi punya perilaku seperti budak. Punya perilaku seperti orang berhutang. Lihat orang perilaku yang berhutang. Kadang aneh-aneh. Sing utang malah sing galak. Nah itu aneh saudara. Ya kan? Sing utang nak ditagih minggat. Nah itu model orang yang berhutang bertahun-tahun model kayak gitu. Kita bukan lagi hutang dosa yang dituntut, yang dituduh terus-menerus sama iblis. Iblis kan menuntut terus, memberitahu kita, mendakwa kita terus-menerus. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan itu, kamu pernah sembunyi melakukan ini, kamu mengerjakan ini semua dosa kebuka. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada tuntutan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam ingatanmu, dalam memorimu tentang dosa yang pernah dilakukan, saudara-saudara sekalian yang di tempat ini dan di rumah, bilang sama hatimu sendiri, bilang sama suara kuasa kegelapan dalam hatimu, aku sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Hidupku sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Tidak boleh ada lagi orang atau pribadi atau kuasa siapapun menuntut kita lagi. Amin saudara. Itulah makna Paskah. Kita bangkit oleh karena kebangkitannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi jangan pakai tubuh kita, fisik kita ini, jasmani kita ini mengerjakan yang jahat. Jangan sampai pikiran kita punya pikiran negatif yang jahat. Jangan sampai hati kita punya iri hati, itu jahat. Jangan sampai kita menyimpan dendam karena itu jahat. Jangan sampai tubuh kita mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Jauhkan diri kita kepada kejahatan. Itu bangkit, saudara. Amin, saudara. Tidak lagi ada di sana. Ya, biarlah kita mengerjakan kebenaran. Pakai tangan kita melakukan kebenaran, pakai pikiran kita untuk kebenaran, pakai hati kita untuk kebenaran. Pakai sebagai senjata, artinya bukan sekedar alat,
tapi sesuatu untuk berperang. Mengalahkan siapa? Kuasa gelap. Mengalahkan siapa? Tuduhan-tuduhan iblis. Pakai senjata itu. Oleh sebab itu kebangkitan Tuhan terjadi di dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang ketiga adalah tidak membiarkan dosa menguasai tubuh kita kembali. Tidak membiarkan dosa itu ada dalam diri kita. Saudara sekalian, dosa itu tidak muncul sekaligus besar. Dosa tidak pernah muncul sekaligus begitu luar biasa, enggak. Dosa itu sedikit jadi besar. Kebohongan kecil menghasilkan kebohongan yang lain. Kebohongan yang lain menghasilkan kebohongan yang lebih besar lagi. Orang itu kalau nyontoh, saya selalu bilang, nyontek pertama kemeringet. Takut-takut. Tapi kalau sudah kebiasaan, nyontoh jadi enteng-enteng saja. Gampang-gampang saja. Itu zaman dulu. Bahkan sekarang waktu masa-masa online, cari jawaban tanpa belajar langsung saja. Kesannya enggak apa-apa. Waktu ujian sebelahnya onlinean lewat Zoom, sebelahnya lagi handphone buka Google. Enggak apa-apa. Padahal itu nyontoh juga, enteng aja. Karena pernah kita merasakan bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Karena itu jangan sampai membiarkan tubuh kita dosa menguasai lagi. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat 12. Dikatakan demikian, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi. Dalam tubuh, dosanya berkuasa dalam tubuh, akan berakhir ketika kematian tubuh. Karena kita percaya jiwa dan roh kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan pengampunannya sempurna. Jadi keselamatan itu adalah kepastian. Karena Tuhan yang menjamin dengan darahnya. Pahami doktrinal ini. Tidak ada pengaruh lagi dosa. Karena itu dikatakan kamu tidak bisa berbuat dosa lagi melalui apa? Pikiran dan rohmu. Tubuh bisa. Karena itu tubuh sementara dosa akan terkubur. Tanah kembali kepada tanah. Tapi jiwa dan rohmu kembali kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena Roh Kudus menyertaimu selama-lamanya. Sepanjang iman kepada Kristus, maka keselamatan itu ada bersama dengan kita. Ada Roh Kudus tidak mungkin ngikut kita ke neraka. Roh Kudus akan membawa kita kepada surga. Karena itu dikatakan penyertaannya tuntas selama-lamanya. Karena itu jangan biarkan tubuh ini selama kita hidup dalam dunia ini membiarkannya melakukan dosa. Efesus pasal 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasanya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini tidak di dalam dosa, maka keluar dari dosa, jangan biarkan dosa ini kembali. Kenapa kalau dosa ini kembali dalam diri kita dan kita tidak ada perjuangan untuk menolaknya, seakan-akan kita pakai manusia lama lagi. Sedangkan kita ketika kita bertobat, mengenal Tuhan, mengenal Kristus, kita bangkit dari kematian, kita adalah manusia yang baru. Saudara sekalian pernah lihat gembel? Oke, di jalan-jalan banyak gembel. Banyak yang sugih-sugih loh saudara. Waktu dia kerja,
Pernah saya wawancara seorang gembel. Kamu tahu dia kalau menyebut wilayah kerjanya counter saya. Bayangin saudara. Counter saya di Dr. Cipto, counter saya di Kampung Kali. Counter, bayangin coba. Bahasanya keren. Untuk apa? Minta-minta terus saudara. Berangkat, naik. Waktu itu kendaraan itu lebih bagus daripada kendaraan saya. Kendaraan saya itu kristal, dia punya Honda. Honda bagus saudara. Nah setelah sampai di sana, ganti baju. Nah dia minta-minta. Saya wawancara. Jamik tuh saudara. Ya. Ada tak orang-orang yang model gini? Ada. Supaya apa? Menyenangkan dirinya. Baju yang lama dipakai terus, baju yang lama dipakai terus, baju yang lama dipakai terus. Kita orang yang menjadi manusia yang baru, jangan mengenakan lagi manusia yang lama. Amin saudara. Jangan sampai dosa menguasai kita kembali. Adakan perlawanan. Jangan gampang-gampangan kita melakukan dosa. Jangan menganggap dosa sebagai keuntungan. Jangan menganggap dosa sebagai sesuatu yang nikmat. Karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat yang 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi saudara sekalian, mulai dari hal ini. Semua tindakan adalah bagian dari sebuah dusta. Kalau itu tidak benar. Tidak berjalan dalam kebenaran artinya berdusta. Gembel tadi itu sebenarnya sugih. Punya rumah bagus. Motornya oke. Tapi dia mengenakan manusia yang lama. Apa yang dia kerjakan? Dusta. Jika bukan seperti itu, hidup apa adanya lebih enak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya, supaya kita menunjukkan kali kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa, ambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan, agar kita dapat hidup dalam kebangkitan Kristus. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.